Oke, saya Safira Azhara Budiana Putri, NPM 1122332. Saya ingin melanjutkan materi pembahasannya mengenai turunan fungsi vektor. Nah, turunan fungsi vektor itu adalah konsep yang digunakan untuk mengukur perubahan vektor terhadap waktu. Turunan pertama ini digunakan untuk menghitung kecepatan, dan turunan kedua ini digunakan untuk menghitung kecepatan. Apabila kita mempunyai sebuah fungsi vektor ft sama dengan f1ti tambah f2tj ditambah f3tk, maka turunan fungsinya adalah f aksen t sama dengan f1 aksen ti ditambah f2 aksen tj ditambah f3 aksen tk. Nah, untuk pemahamannya lebih lanjut, kita langsung membahas contoh soalnya. Di soal, diketahui ft sama dengan 2t tambah 3 kuadrat i dikurangi dengan e pangkat 2tj. Kita diminta untuk menghitung turunan pertama dan turunan keduanya. Dengan nilai f-nya adalah 0. Baik, yang pertama kita hitung turunan pertama terlebih dahulu. Turunan pertamanya kita bisa tulis juga dengan f vektor f aksen turunan pertama t sama dengan 2 yang di pangkat ini dimajukan ke depan, 2 dikalikan dengan dalam kurung 2 t ditambah dengan 3, lalu yang di dalam kurung ini diturunkan juga. 2t diturunkan menjadi 2, 3 diturunkan jadi 0. Jadi langsung tulis, ini jangan lupa ditulis lagi, i min turunan dari e pangkat 2t adalah 2 maju ke depan, e nya tetap menjadi e2 pangkat t. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa disederhanakan dengan dikalikan 2 kali 2, 4, 4 kali 2 jadi 8, 8t ditambah 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. Lalu i-nya ditulis lagi. Plus 2 t pangkat 2 t b. Nah, selanjutnya yang diminta adalah 0. Maka f aksen fungsi vektor jangan lupa kasihkan atasnya 0. Maka nilai t-nya kita substitusi dengan 0. 8 kali 0, 0, bisa 12, jadi 12 i e pangkat 2 dikali 0, 0, pangkat 0 itu hasilnya 1, jadi min 2 dikali 1, hasilnya min 2 tetap j. Nah, kita sudah dapat turunan pertamanya. Sekarang kita hitung turunan kedua. Turunan kedua, rumusnya kita bisa tulis dengan f aksen t. Nah, untuk turunan kedua, kita turunkan dari turunan pertama tadi, dari yang sini. Nah, jadi turunannya adalah 8t diturunin menjadi 8, 12 diturunin 0, jadi nggak bisa ditulis. Min 2 pangkat 2t diturunkan menjadi 2 maju ke depan, min 4 t pangkat 2 t i. Selanjutnya yang diminta adalah 0. Kita tulis kembali f aksen 0 yang diminta, kita masukkan 0 dalam tag-nya. Karena 8i ini nggak punya t, jadi kita tulis ulang nilainya tetap. Nah, t ini digantikan dengan 0, 2 dikali 0, 0, pangkat 0 itu nilainya 1, jadi min 4 dikali 1, hasilnya min 4. Nah, ini merupakan turunan kedua. Materi selanjutnya mengenai api geometris dan garis singgung. Ini merupakan grafik api geometris dan ini merupakan grafik garis singgung. Apabila terdapat domain dari fungsi vektor dimulai dari A sampai ke B, maka secara geometris apabila kita mempunyai vektor f t dengan t-nya yang berjalan terus, maka akan membentuk lengkungan kurva C. Nah, maka titik T ini merupakan vektor garis singgung. Nah, maka api geometris f aksen t
itu adalah vektor singgung. Vektor ft plus h min ft per h aksen dengan hanya lebih dari 0 searah dengan vektor ft plus h min ft jika hanya mendekati 0, maka limit h mendekati 0, ft plus h min ft per h sama dengan f aksen t yang merupakan vektor singgung pada kurva C di titik P. Pada saat P-nya itu merupakan elemen dari domain fungsi vektornya itu. Nah, maka persamaan garis singgung pada kurva C ini pada titik P dinyatakan dengan Xt sama dengan F T0 ditambah T dikalikan dengan F aksen T0. Baiklah, selanjutnya kita langsung membahas contoh soal persamaan dari garis singgung. Di soal diketahui Ft sama dengan cos Ti ditambah sin Pj ditambah Pk, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dari titik P yang mana mencakup 0 I. Nah, sebelum pembahasannya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa T0 itu sama dengan waktu saat T ini tercapai, maka T0-nya itu adalah I. Nah, pertama kita hitung nilai Ft0. Ft0 itu, karena T0 sama dengan I, maka bisa ditulis juga dengan Fi. Nah, kita hitung ini T yang di soal diganti menjadi I. Cos I ditambah I, ini diganti menjadi in I J, jadi jangan lupa ditulis juga, plus T-nya diganti juga jadi I, plus I K. Ini kecil ya. Nah, maka nilainya kita bisa hitung. Cos P itu nilainya negatif 1. Maka negatif 1 I ditambah dengan sin P itu nilainya adalah 0. 0. Ini juga ditulis lagi. Plus I K. Ini ditulis lagi. I K. Dari sini kita dapat negatif 1, 0, dan I. Jadi ini vektornya. Lalu setelah itu kita menghitung f aksen T0-nya, yang mana T0-nya itu sama dengan Pi, maka bisa ditulis juga dengan f aksen Pi. Nah, f aksen Pi itu berarti turunan dari ini, dari fungsi yang pertama. Cos I turunannya adalah min in I. Maaf. Min in I. Jadi ini jangan lupa ditulis lagi. Plus turunan dari inti itu adalah cos Pi. Cos I D-nya ditulis lagi. Turunan dari pika itu adalah K. Oke. Setelah itu kita bisa hitung nilainya. Infinity itu berarti nilainya 0 I. Cos Pi itu nilainya min 1. Min 1. P-nya ditulis lagi. P. Dan tambahkan dengan vektor K. Nah, dari turunan pertama ini kita dapat 0, min 1, dan 1. Dari nilai yang sudah kita dapat ini, kita dapat mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, kita mencari nilai X. Nilai X. Nilai dari nilai X. Caranya, X sama dengan min 1, ini X, ini Y, ini Y, ini Z, ini Z. Nah, ini setiap vektornya. Maka X adalah min 1 yang ini. Min 1, kita tulis. Min 1 ditambah, ini dimasukkan ke rumus ya. T dikali turunan yang kedua, yang pertama. 0. Maka kita dapat X-nya adalah min 1. Itu juga dengan Y-nya. Y sama dengan 0 ditambah T dikali min 1. T dikali
min 1. Jadi hasilnya adalah, hasil Y-nya adalah min T. Begitupun dengan Z-nya, kita bisa menggunakan cara yang sama, maka nanti akan diperoleh nilai Z-nya I plus T. Nah, maka persamaan parameter garis singgung di titik T min 1, 0, T itu, X-nya adalah min 1, I-nya adalah min T, dan Z-nya adalah I plus T. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak sepanjang kurva. Nah, gerak sepanjang kurva ini, kita misalkan T menyatakan waktu. Nah, T menyatakan titik yang bergerak, ditentukan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Maka, menyatakan vektor posisi dari titik P, yaitu Rt sama dengan Ft ini ditambah Gt. Nah, jika T ini berubah, maka ujung vektor Rt bergerak sepanjang lintasan titik P, disebut gerak sepanjang kurva. Nah, ada kecepatan dan ada percepatan seperti pengertian di awal. Turunan pertama itu untuk kecepatan dan turunan kedua itu untuk percepatan. Yang pertama, kecepatan. Ft itu titik P adalah Ft sama dengan L aksen T sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ. Nah, ini merupakan turunan pertama. Panjang vektor Ft itu disebut laju titik T. Begitupun dengan percepatannya, dinyatakan dengan AT. Nah, AT ini sama dengan R turunan kedua T sama dengan F aksen T I ditambah G turunan kedua T J. Nah, panjang vektor AT ini disebut besar percepatan pada saat T. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema turunan fungsi vektor. Andai X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt adalah persamaan parameter kurva yang mulus, maka grafanya adalah mutlak X aksen dikali Y turunan kedua dikurangi Y turunan pertama dikali X turunan kedua dibagi dengan X aksen yang dikuadratkan ditambah Y aksen yang dikuadratkan, lalu dikuadratkan lagi, dipangkatkan dengan 3/2. Nah, untuk kurva dengan persamaan Y sama dengan GX ini khusus, berlaku kurvanya sama dengan Y turunan kedua dibagi dengan 1 ditambah Y aksen kuadrat yang dipangkatkan dengan 3/2. Nah, contohnya ini, tentukan kewakuman kurva Y sama dengan X kuadrat di P 1,1. Yang mana dari soalnya aja kita bisa lihat bahwa kurva ini merupakan bentuk kurva yang parabola. Nah, pertama-tama kita cari dulu turunan pertamanya. Bentar. Cari turunan pertamanya. Maka turunan pertama kan Y aksen nih. Y aksen sama dengan turunan dari X kuadrat adalah 2X. 2X. Nah, setelah itu kita cari turunan keduanya Y aksen sama dengan turunan dari turunan yang pertama. 2X diturunkan menjadi 2. Nah, setelah itu kita dapat peroleh K sama dengan masukkan ke rumus yang ini. Karena bentuknya Y sama dengan DX. Masukkan Y turunan kedua, nilainya 2, kita tulis 2 per 1, ini kita tulis ulang, 1 ditambah Y turunan pertama yang dikuadratkan, 2X kuadrat, kita tulis 2X yang dikuadratkan, lalu dipangkatkan dengan 3/2. Nah, sehingga nilainya adalah 2 per ini X-nya kita ganti dengan 1. Berarti di sini kita kasih 1. Karena yang diminta adalah 1. Kita masukkan satunya ke dalam X, jadi 1 ditambah 2 kali 1 yang dikuadratkan, lalu dipangkatkan lagi dengan 3/2. Maka hasilnya adalah 2/5. 3 pangkat 3/2. Nah, maka 2 akar 5/5. Ini adalah hasil akhir. Baiklah, sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih.